Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersama-sama hamba-Mu dengan semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada mengikuti program ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab bersama dengan Engkau kami berjalan dan melihat perbuatan yang ajaib. Kalau sampai hari ini kami tetap terpelihara, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami cuma berkata, karena Tuhan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian bagi-Mu terus naik ke hadapan-Mu melalui hidup kami ini Tuhan. Kiranya berkenan, kiranya menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Nyatakan sekali lagi sama-sama. Sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh rabashandara labalabalabalaba. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji-muji-Mu Tuhan Yesus. Oh rabaya rabashandara labalabalaba. Kami datang tersungkur membawa hidup kami kepadamu. Terus kiranya berkenan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar hidup ini kami persembahkan menjadi korban yang kudus, berkenan di hadapan-Mu selalu. Dalam setiap perkataan, ucapan, semuanya Tuhan boleh berkenan. Biarlah hidup kami ini boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bawa kami masuk dalam panggilan-Mu yang sempurna. Untuk berjalan dengan Tuhan. Berjalan dalam rencana-Mu. Berjalan bersama dengan Engkau. Melewati kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Biar musik saja naikkan pujian ini. Mari terus angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Ora pasyakara bala 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 bala. Biar hidup kami ini seturut dengan kehendak. Dalam segala jalan kami beri hidup kami bagi-Mu. Biar kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Kiranya hidup kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Bawa kami terus berjalan, melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau. Kami tidak mau sendiri. Kami mau berjalan dengan Engkau selalu Tuhan. Mari katakan sekali lagi bersama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta, ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya.
kasihnya, ku tak dapat membalas kasihnya, ku tak dapat membalas kasihnya. Oh, ku tak dapat membalas kasihnya. Ya Tuhan, benar. Kami tidak dapat membalas segala kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya penyembahan kami, biarlah ini menyenangkan hati-Mu, yang selalu membawa kami untuk dekat dengan Engkau, melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua sahabat worshipers dimanapun kami berada yang mengikuti program ini, biar kami dikuatkan, kami dituntun untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tanda-tanda mujizat kiranya menyertai perjalanan hidup kami, berjalan dengan Engkau Tuhan. Dan itu terjadi sesuai firman-Mu. Sekarang berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun mengikuti program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sahabat worshipers. Kali ini dalam program Morning Worship, saya secara serial terus melanjutkan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa kita semua bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi kita orang Kristen yang seharusnya, yaitu mereka yang berjalan dengan Tuhan. Amin. Nah, kali ini kita mau belajar dari tokoh di Alkitab, yaitu tokoh Musa. Musa kita tahu sangat terkenal sekali kisah tentang Musa. Tapi mari kita belajar bagaimana Musa memulai perjalanannya dengan Tuhan. Dan mungkin saudara tipikal seperti Musa dipanggil Tuhan dan melewati proses berjalan dengan Tuhan, namun melihat bagaimana Tuhan memberkati dengan tanda dan mujizat. Ada dua bagian ayat firman Tuhan yang menggambarkan, mengisahkan tentang Musa, dimulai dari Ibrani pasal yang ke-11. Saja kita baca Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Apa yang Alkitab nyatakan tentang Musa? Mari kita baca mulai ayat 24. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Apa yang kita belajar dari Musa ketika dia dipanggil untuk berjalan dengan Tuhan? Saudara, Musa yang pertama dia mengerti identitas rohani hidupnya. Kita tahu Musa itu sempat hampir dibunuh, kemudian diangkat anak oleh putri Fir'aun, ditemukan di sungai. Dan saudara, tapi sebetulnya dipelihara oleh ibunya sendiri. Dan saudara dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Saya percaya melalui doa orang tuanya, Musa itu mengerti identitas seharusnya. Siapa dia sebenarnya? Sampai pada akhirnya dia tahu identitas rohaninya. Dia adalah umat Allah, kaum Israel. Nah saudara, untuk kita bisa melangkah dalam panggilan Tuhan, yang pertama saudara dan saya harus mengerti identitas rohani kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita orang Kristen. Itu identitas rohani kita. Dengar baik-baik. Mesir bukan tempat saudara dan saya. Musa tahu identitasnya, karena dia tahu identitasnya maka dia percaya Mesir bukan tempat saya. Saya harus keluar. Saya harus keluar dari Mesir. Saudara dikasih Tuhan, Mesir itu kekayaan, kenikmatan dunia. Musa miliki semua, tapi Musa pikir aku enggak di sini tempatnya.
Aku harus memenuhi panggilan Allah. Karena itu dia harus keluar dari Mesir. Saudara, kita juga adalah umat tebusan Tuhan. Saya mau katakan, Mesir itu gambaran kehidupan dalam kegelapan. Kita dulu terang dibawa keluar, kita dulu gelap dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu gambaran hidupan di Mesir dibawa ke tanah perjanjiannya Tuhan. Sahabat worshipers, jangan biarkan hidup kita dalam kegelapan. Kita identitas rohaninya adalah sebagai orang Kristen, anak-anak terang, bukan dalam kegelapan atau Mesir tadi. Ayo tinggalkan itu. Kalau kita mengerti identitas rohani kita, kita akan mulai berjalan dalam Tuhan. Namun hal yang kedua terjadi dalam kehidupan Musa. Setelah dia keluar, dia pelari dari Mesir. Dia tinggalkan semua kejayaan sebagai salah satu keturunan raja yang diangkat. Tapi dia tinggalkan semua kemegahan itu. Dan dia melewati yang namanya proses padang gurun. Saudara, ketika kita keluar dari Mesir, ketika kita meninggalkan kehidupan lama, kegelapan, bukan berarti semua enak. Berjalan dengan Tuhan akan melewati satu proses. Proses di mana saudara dan saya itu dimurnikan, didewasakan secara rohani. Mungkin ada banyak sahabat worshipers berkata, Pak, begitu saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa kehidupan saya makin berat, saya mengalami proses. Saya beritahu karena Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan tidak mau saudara hidupnya gampangan. Kita bukan anak gampangan. Kita mau jadi orang Kristen yang dewasa. Berjalan dengan Tuhan melewati proses tanggung jawab kedewasaan rohani. Tapi juga ada satu proses yang penting, yaitu pengudusan. Ketika Musa harus berdiri di hadapan, ketika dia berjumpa dengan semak belukar yang menyala. Di situ Tuhan berbicara kepada Musa. Dan Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus adanya. Saudara, tinggalkan kasut yang lama. Mari hidup dalam kekudusan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau menguduskan diri kita. Tadi saya ajak saudara nyanyi. Ya, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi segala yang dapat aku berikan. Itu proses dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan berkata, Musa, kuduskan dirimu. Aku akan melakukan perbuatan ajaib melalui hidupmu. Saya percaya saudara, kalau kita menguduskan diri kita, saudara akan lihat perjalanan dengan Tuhan ke depan. Saudara akan melihat tanda dan mujizat seperti Musa. Sesudah itu dia dipakai Tuhan mengadakan tanda dan mujizat di Mesir. Dan bahkan di padang gurun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tanda-tanda mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Mengakibatkan tulah-tulah di Mesir. Lalu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Membelah laut Teberau. Mengadakan mujizat-mujizat di padang gurun. Prosesnya tidak mudah. Tapi perjalanan Musa itu dilewati dengan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bahkan Musa itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Wajahnya dipenuhi kemuliaan. Sampai orang gak berani melihat mukanya. Karena mukanya berkilauan. Kenapa? Karena Musa itu berhadapan muka dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Dia mengalami keintiman dan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saya percaya melewati proses itu pasti kemuliaan Tuhan akan makin besar dalam hidup kita. Musa lewat proses gak mudah. Waktu kita ikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mungkin prosesnya gak mudah. Tapi itu membuat kita semakin mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir tentang Musa. Satu kali ketika Tuhan akan menghukum bangsa Israel, Musa berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan jangan binasakan bangsa ini. Gimana orang lain bilang kalau Tuhan sendiri binasakan bangsanya? Lalu Musa berkata, Tuhan sekarang kami gak mau berjalan kalau bukan Tuhan berjalan dengan kami. Tuhan memang menjawab doa Musa dan Tuhan bilang gini, Musa ya udah aku gak membinasakan bangsa ini, tapi sekarang kamu bawa bangsa ini berjalan. Nanti ada malaikat Tuhan yang akan mengawali perjalanan. Tapi Musa bilang enggak Tuhan. Jangan suruh kami berangkat kalau enggak Tuhan sendiri berjalan dengan kami.
Kalau bukan Tuhan sendiri yang berjalan dengan kami, jangan suruh kami berangkat. Itu dikatakan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama yuk. Apa yang dikatakan Musa? Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Saudara dengar baik-baik apa yang dikatakan ayat ini. Bukankah karena Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka kita ini akan dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, saudara dan saya dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Apa yang membuat perbedaan hidup kita dengan banyak orang yang lain di muka bumi ini? Apa yang menjadi perbedaan saudara dan saya sebagai para penyembah yang benar, yang berjalan dengan Tuhan? Karena Tuhan berjalan dengan kita, saudara dan saya akan dibedakan. Dibedakan. Saya berdoa, engkau jadi spesial di hati Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan yang adalah spesial. Itu yang selalu saya ucapkan. Ayo, mari kita terus berjalan makin intim dengan Tuhan. Melangkah selanjutnya. Dari hari lepas hari, jam demi jam, saya selalu dorong kita, ayo bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Musa ini, perkataan Musa ini kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biar musik dengan lembut. Saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun sahabat worshipers berada, mari buat komitmen. Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau. Aku sadar Mesir bukanlah kehidupanku. Aku tidak mau dalam kehidupan yang lama, dalam kegelapan. Aku mau hidup sebagai anak-anak terang yang berjalan dengan Tuhan. Kalaupun mungkin setiap kita sedang menghadapi satu proses, percayalah proses itu akan menyempurnakan kita pada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan, kiranya wajah-Mu bercahaya atas kami waktu kami berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjalan dengan Tuhan akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Seperti yang dialami Musa berjalan dengan Tuhan, setiap kami akan melihat tanda dan mujizat dalam perjalanan hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama seperti Musa, kami mau berkata, Tuhan, jangan biarkan kami berangkat, jangan biarkan kami melangkah. Kalau bukan Tuhan sendiri berjalan dengan kami gak mau berangkat. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Pimpin langkah kami setiap waktu. Pimpin kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dan terus nyatakan kemuliaan-Mu dengan tanda dan mujizat dalam hidup kami. Untuk memberkati banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara sahabat worshipers yang perlu didoakan, sudah punya pergumulan masalah apapun dalam hidupmu, mari angkat tanganmu satu, taruh tangan yang satu di dada atau di bagian tubuh yang sakit. Letakkan itu dengan iman dan katakan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan, aku dipulihkan.
Saudara yang bermasalah dalam rumah tangga, keluarga, atau usaha pekerjaan finansial, sambil taruh tanganmu di dada, katakan dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, menolong saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku dan keluargaku dipulihkan. Tuhan memberikan kemenangan bagiku di dalam nama Yesus. Dan aku percaya dalam nama Yesus tanda dan mujizat akan terjadi dalam perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, katakan amin, amin. Wow, haleluya. Sahabat worshipers, saya percaya semua banyak yang diberkati kali ini. Jangan lemah, tetap berjalan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya bacakan kesaksian kali ini. Ada satu kesaksian dari Hana, saya screen cap di DM ke saya. Saya bacakan ya, kesaksian dari Hana. Shalom Pastor Weliar. Saya mau membagikan kesaksian akan kedahsyatan Tuhan dalam hidup saya. Cerita ini bermula di akhir bulan Mei 2023. Bisa dibilang bulan penuh perjuangan. Di mana mertua divonis menderita kanker organ pencernaan, di mana posisi kanker sulit untuk dilakukan operasi, tapi akhirnya dilakukan operasi kecil sampai dengan 2 kali dan semuanya itu ternyata gagal. Di saat itu pula ada saudara yang menyarankan untuk operasi besar. Tetapi mertua sudah hilang harapan karena takut gagal lagi dan dalam kondisi lemah dan tidak bergairah untuk hidup lagi. Sudah tidak bisa makan dan hanya mengandalkan cairan infus untuk asupan makanan. Karena setiap kali makanan, mertua selalu muntah, badannya kurus sekali. Singkat cerita, karena dorongan saudara dan anak-anak, akhirnya mertua setuju operasi besar. Padahal kalau melihat kondisi mertua, kita semua benar-benar pesimis dan berkata tidak mungkin bertahan. Pada saat mertua menjalankan observasi untuk dilakukan operasi, tiba-tiba usaha kami ada masalah. Uang hasil usaha kami untuk keperluan bayar tagihan rumah sakit dan bayar supplier dilarikan dan tidak dibayar oleh customer kami. Padahal waktu itu kita harus melunasi biaya operasi terlebih dahulu baru bisa lakukan operasi besar tersebut. Belum selesai kebingungan kami dan melunasi biaya rumah sakit, tiba-tiba rumah kami dibobol oleh pencuri. Sejumlah uang dan barang kami diambil oleh pencuri. Benar-benar saat itu saat terberat dalam hidup kami. Hanya satu yang menjadi kekuatan kami, yaitu Tuhan. Hampir setiap hari selama 2 tahun ini saya mengikuti Worship with Weliar, baik secara premier maupun siaran ulang. Dengan mengikutinya dan selalu mengucap syukur, saya merasa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ini terbukti meski sedang menghadapi persoalan, kami sekeluarga masih bisa tidur nyenyak. Padahal keesokan harinya kami pun ada rasa khawatir gimana cara bayar supplier dan mencicil biaya operasi besar ini. Sungguh benar-benar mujizat Tuhan. Di saat hanya berserah dan mengandalkan Tuhan, di situ tangan Tuhan bekerja. Tuhan buka pintu-pintu berkat sehingga mertua bisa dioperasi. Tidak hanya itu, operasinya berhasil. Kondisi mertua lambat laun membaik dan dinyatakan sehat. Dan hanya stay beberapa hari saja sudah boleh pulang. Padahal itu adalah operasi besar. Banyak pihak yang heran akan kesembuhan mertua. Begitu pula dengan tagihan-tagihan supplier. Entah bagaimana caranya, saya juga heran. Tuhan selalu cukupkan untuk segala sesuatunya. Kami tetap bersyukur meskipun rumah dibobol, tapi kami masih selamat dalam lindungannya. Padahal saat itu ada rencana anak bungsu saya mau saya tinggal di rumah. Tetapi tiba-tiba ada suara dalam hati untuk ajak pergi bekerja si kecil bersama dengan kami. Benar apa yang dikatakan pastor, keep believing and keep worshiping. Maka mujizat akan terjadi. Sungguh dahsyat Tuhan bekerja atas keluargaku, memulihkan segalanya. Dia memberi di waktunya yang tepat. Demikian kesaksian saya, maaf jika terlalu panjang. Terima kasih Pastor Weliar dan tim atas program Worship with Weliar, di mana pujian penyembahannya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk selalu belajar bersyukur setiap saat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Weliar, tim dan keluarga.
Amin. Terima kasih kesaksiannya Hana. Saya percaya ada banyak yang dikuatkan dengan kesaksian Hana. Dan setiap kali slogan ini saya ucapkan, kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Tadi disebutkan keep on believing and keep on worshiping. Tetap percaya, tetap menyembah. Mujizat masih ada bagi saudara dan saya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Sampai jumpa dalam program selanjutnya bersama dengan saya. God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.